Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak dan selamat mendengarkan pengantar Bapak untuk menjelaskan bagaimana anak-anak bergabung atau join di dalam situs psikologi mapel IPA. Baik untuk kelas 7, 8, maupun 9, perhatikan bahwa melalui komunikasi WA telah berhasil beberapa anak untuk registrasi dan bergabung join, tapi ada pula yang berkendala di dalam hal bergabung join di dalam psikologi ini. Untuk itu penjelasan Bapak ini kami harapkan dapat bermanfaat untuk anak-anak yang belum dapat bergabung untuk mendaftarkan dan bergabung di dalam pembelajaran daring psikologi. Dalam hal ini adalah mapel IPA untuk kelas 8 dan kelas 9, yang mana nanti prosedur login dapat diikuti pula untuk anak-anak kelas 7 agar supaya berhasil untuk bergabung dengan guru pengampu yang berkaitan. Baiklah, untuk selanjutnya marilah anak-anak diperhatikan mengenai situs psikologi. Nah, seperti apa sih situs psikologi itu? Nah, pada layar ini sudah Bapak siapkan untuk share konten terkait dengan psikologi. Nah, kita coba lihat. Setelah nanti kita berhasil share konten, maka situs yang kita kendaki untuk di-sharingkan yaitu psikologi akan terbuka. Lakukanlah pendaftaran atau sign up bagi yang belum mendaftar. Adapun yang sudah mendaftar tentunya nanti mengisi sign in. Nah, ini sudah kita lihat mengenai situs psikologi. Jadi situs psikologi ini digunakan oleh sekolah kita yaitu SMP Negeri 2 Moga untuk pembelajaran daring pada masa new normal pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sebagaimana tadi Bapak sampaikan, untuk anak-anak yang belum mendaftar, silakan diklik di sini yaitu sign up. Ini ada pilihan instruktur ini untuk Bapak Ibu gurunya. Ini student ini untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak ingin mendaftar di psikologi bergabung, maka dikliklah di bagian ini. Perhatikan sekali lagi, sign up kemudian student. Nah, disinilah kita akan melihat sign up untuk psikologi. Kita diminta atau anak-anak diminta untuk memasukkan kode akses. Tentu adalah kode akses yang disampaikan oleh Bapak gurunya terkait. Nah, dalam hal ini untuk mapel IPA kelas 8, kode aksesnya kita cobakan. Ya, diketikkan. Ya, kemudian lanjut. Jangan sampai salah ketik. Kalau salah ketik maka nanti ada pesan error. Ya, kita berharap bahwa pada contoh pendaftaran siswa bergabung join di psikologi ini nanti berhasil bergabung. Nah, setelah diisikan kode ini itu untuk kelas 8, dalam hal ini 8G
H sesuai dengan mata pelajaran IPA yang diampu oleh Bapak Kahar ini di kelas 8G dan H. Untuk kelas yang lain silakan menanyakan kepada guru pengampu terkait. Ya, 8F itu nanti pada Ibu Umi Fadilah, 8A, B, C, D, E pada Bapak Adi Wiranto. Jadi pada Bapak Adi Winarso ya, untuk kelas 8A, B, C, D, dan E. Jadi kode aksesnya nanti diberikan oleh guru pengampu tersebut. Nah, kita lanjutkan continue. Setelah kita isikan sign up, kita lanjutkan continue. Klik. Nah, di sini kita diberikan format untuk diisi. Misalnya yang kita daftarkan anak kelas 8 itu adalah namanya Jamilah. Ya, kita tulis saja. Ya, Jamilah. Kemudian last name. Misalnya kita isi itu last name-nya, kemudian email atau username. Nah, email atau username ini dapat diisi dengan email aktif yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, itu akan sangat berguna manakala nanti anak-anak lupa password yang telah dibuat, maka bisa di refresh kembali atau diperbaiki kembali passwordnya. Nah, tanpa itu kita bisa mencoba membuat email semacam ini. Misalnya kita buatkan emailnya ya, jamilah@smpn2moga.sch.id. Passwordnya kita buatkan. Nah, seperti ini kita buatkan, dan jangan lupa dicatat passwordnya supaya tidak lupa. Nah, setelah password dibuat, anak-anak harus mengkonfirmasi password tersebut diisi sesuai dengan password yang diisikan tadi. Baiklah, kita ketik kembali passwordnya. Ya, kemudian data tanggal kelahiran dari anak tersebut ditulis atau diisi sesuai dengan datanya. Misalnya Jamilah ini lahir pada bulan Agustus tanggal 17 tahun 2006. Nah, kita cari tahunnya 2006. Nah, ini ketemu 2006. Kita klik. Nah, ini menunjukkan bahwa Jamilah tadi lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 2006. Nah, ini harus diklik. Silakan ini diklik. Kemudian dilanjut dengan klik register. Baik, kita tunggu. Nah, berhasil, yaitu berhasil masuk bergabung di dalam grup psikologi. Jadi nanti kalian setelah berhasil mendaftarkan bergabung itu akan nampak seperti ini ya, psikologi. Di sisi kanan atas nama Jamilah tadi akan dapat kita lihat. Nah, ini berarti Jamilah sudah berhasil bergabung.
Nah, kemudian di sini ada recent activity, kemudian ada course dashboard. Nah, coba aja diklik. Nah, setelah diklik, maka kelas 8 ini nampak. Nah, pengajar atau pendidiknya adalah Bapak Karudin. Nah, ini diklik, silakan diklik. Nah, kemudian anak-anak akan dapat memperhatikan bahwa di halaman pembelajaran daring IPA kelas 8 ini sudah ada beberapa konten yang dapat digunakan untuk anak-anak belajar. Ini tidak semuanya nanti sudah terisi, tapi ini dipersiapkan untuk nanti dilengkapi. Nah, yang sudah itu adalah BSI IPA kelas 8 untuk tingkat SMP, jenjang SMP. Jadi kalau ini anak-anak klik, nah seperti ini, maka anak-anak ini akan melihat buku kelas 8. Ada benda ini. Nah, BSE kelas 8. Nah, di sini masih kosong. Untuk itu kita kembali saja kepada kursus atau pembelajaran IPA tadi. Dengan mengeklik boleh di sini kursus atau di pembelajaran daring IPA kelas 8. Nah, begini. Nah, konten-konten yang ada di bawahnya ini adalah ada PH, artinya maksudnya adalah penilaian harian sistem gerak pada makhluk hidup dan benda. Ini artinya bahwa anak-anak diminta untuk mengklik dan mengerjakan penilaian harian sistem gerak pada makhluk hidup dan benda. Nah, Bapak Guru ini telah men-setting penilaian ini untuk maksimal dapat dilakukan anak 2 kali. Nah, dari 2 kali itu nanti nilai tertingginya yang akan diperhitungkan. Untuk itu kita coba bagaimana katakanlah Jamila ini menyelesaikan penilaian hariannya ini. Nah, diklik. Nah, setelah diklik, di sini ada start new item. Artinya adalah memulai untuk mengerjakan tugas, yaitu pada penilaian harian itu. Nah, silakan mulai start new item, diklik. Nah, muncullah pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada 10 pertanyaan. Nah, silakan pertanyaan pertama dikerjakan, dilanjut pertanyaan kedua dan seterusnya. Nah, ini kita coba yang pertanyaan pertama ini. Ya. Pertanyaannya adalah manusia yang terlatih dapat melakukan gerakan-gerakan fleksibel yang lentur. Gerakan lentur tersebut dapat terjadi karena pada persambungan tulang manusia terdapat. Pilihannya adalah sistem bertulangan, sistem persendian, jaringan kolagen, dan sistem perototan. Nah, si Jamila ini misalnya memilih isinya adalah ini, maka diklik oleh Jamila ini. Nah, dilanjutkan pertanyaan kedua. Berdasarkan fungsi tubuh untuk melakukan aktivitas gerak, hewan berikut yang memiliki otot paling elastis adalah, nah, gajah, burung, ini loala dan kijang. Maksudnya di sana adalah koala,
kemudian Kijang. Nah, si Jamilah ini memilih bahwa yang paling elastis bisa berlari kencang di sana adalah Kijang. Untuk itu si Jamilah mengklik di sini. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Gerakan pada bagian tumbuhan ada yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya bunga tulip yang mekar. Ketika bunga tersebut mekar, jika mengalami kenaikan suhu dan ketika suhu turun akan memuncul kembali. Gerak tumbuhan tersebut dinamakan apa? Nah, ada pilihannya tigmonasti, fotonasti, termonasti, dan raptonasti. Nah, si Jamilah ini mengisi dengan memilih termonasti. Maka di sini diklik. Dilanjutkan pertanyaan yang keempat. Perhatikan posisi burung yang sedang terbang bebas seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambar burung, kemudian kalimat pertanyaan selanjutnya, saat terbang di udara, gerakan burung tersebut dapat disamakan dengan hukum ketiga Newton, yaitu dengan cara memanfaatkan sifat aliran udara. Perbandingan besarnya gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara yang benar adalah, nah, ada pilihan A, B, C, D. Si Jamilah ini misalnya memilih jawaban ini misalnya, maka tinggal diklik. Dilanjutkan pertanyaan kelima. Kita dapat mengamati gerak yang dilakukan oleh bagian tumbuhan sebagai reaksi atas gaya gravitasi bumi. Jika geotrofi ke arah pusat bumi, contohnya gerak akar. Gerak tersebut dinamakan. Nah, ini pertanyaan nomor 5. Nah, ada pilihan-pilihan yaitu gerak hidrotropisme, gerak sigmotropisme, gerak geotropisme, gerak dinasti. Nah, si Jamilah ini karena belum mempelajari materinya, hal ini adalah mengerjakan semacam pretest. Dia memilih, misalnya dia memilihnya adalah nah, ini yang dipilih. Nah, silakan diklik kalau itu yang dipilih. Dilanjut pertanyaan nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gerakan tersebut adalah contoh gerak tumbuhan yang dinamakan. Nah, gerakan yang dimaksud kita perhatikan pada gambar. Ujung akar selalu menuju ke tempat yang berair, artinya bahwa gerakan-gerakan akar ini menuju ke tempat yang berair ya. Nah, berarti ini dinamai gerak apa? Nah, si Jamilah memilih jawabannya A, maka diklik bagian A. Nah, dilanjut nomor 7. Contoh gerak tumbuhan berikut yang bukan merupakan contoh dari gerak nasti adalah. Nah, ini ada A, B, C, D pilihan-pilihannya. Si Jamilah memilih. Misalnya si Jamilah memilih ini, ya tinggal diklik saja. Dilanjutkan pertanyaan nomor 8. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata disebut. Nah, si Jamilah ini memilih jawabannya ini, maka ini tinggal di klik.
Jamilah memilih D, maka D tinggal diklik. Nah, lanjut 9. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh 5 meter dalam waktu 25 detik. Berdasarkan data tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah 5 meter dalam 2,5 detik. Berarti kecepatan, karena ini satuannya meter per detik, berarti jarak dibagi waktu. Maka ini di Jamilah menghitungnya 5 dibagi 2,5. Nah, Jamilah memilih jawabannya di sini yang D, maka ini diklik. Nah, dilanjutkan pertanyaan 10. Perhatikan pertanyaan di bawah ini. Sebagian ikan memiliki bentuk tubuh torpedo dan seterusnya. Ini pernyataan. Kemudian berdasarkan pernyataan di atas, yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah pernyataan nomor. Nah, jadi si Jamilah memilihnya misalnya adalah jawabannya C, ya, tinggal diklik saja. Nah, setelah menyelesaikan, kemudian si Jamilah perlu submit bahwa pekerjaannya sudah selesai. Nah, diklik submit. Baiklah, ini ada permintaan konfirmasi, yaitu apakah Anda ingin untuk mensubmit assessment penilaian. Nah, kalau ya dia diklik ya, kalau belum ya no. Nah, tapi kita klik saja yang ya, dimana Jamilah ini sudah cukup untuk menyelesaikan itu, meskipun waktunya mungkin masih ada waktunya, ya diklik aja. Nah, itu. Baik. Nah, berarti Jamilah sudah menyelesaikan pembelajaran daring, penilaian harian sistem gerak pada makhluk hidup dan benda untuk kegiatan tes. Selanjutnya, Jamilah melanjutkan belajar mengenai materinya. Maka tinggal materinya diklik. Nah, dengan mengklik materi tersebut, si Jamilah ini dapat mempelajari. Jadi ini materi untuk dipelajari oleh anak-anak. Konsep dan sistem gerak. Nah, ini ada burung terbang. Ya, kenapa burung bisa terbang di udara? Kemudian manusia berpikir dan menciptakan suatu teknologi, sebuah pesawat terbang, pesawat capung. Dan ya, ini sudah berkembang lebih bagus dibanding pada awalnya. Ya, pada awalnya tentu kalian mungkin pernah mendengar percobaan mengenai pembuatan pesawat terbang. Di antaranya pakai balon Zeppelin yang meledak di udara. Kemudian dengan memperbaiki teknologi pesawat terbang, ya akhirnya diperolehlah pesawat terbang sebagaimana yang kita kenal sekarang ini, baik untuk komersial maupun dikembangkan untuk pesawat tempur atau pesawat helikopter atau pesawat jumbo, ya, pesawat kargo dan pesawat ulang-alik. Nah, itulah kemampuan manusia yang terinspirasi dari belajar kepada burung, yang belajar dengan fenomena yang ada di alam ini. Nah, kompetisi dasarnya dapat anak-anak baca, perhatikan di sini apa saja kompetisi dasarnya. Ini di dalam belajar dicermati, diperhatikan. Lalu bagaimana? Apakah anak-anak perlu menulis? Nah, silahkan kalau memang anak-anak itu
butuh untuk menulis, silahkan menulis. Atau kalau tidak menulis, misalnya mau di screenshot, jadi sehingga tanpa menulis nanti screenshot dapat belajar mengenai apa yang tadi dibuka di Schoology ini. Nah, dengan memperhatikan gambar screenshot yang ada, ya itu silakan itu. Ya, sumber gambar di sini diberikan. Nah, gambar ini diambil dari laman ini. Nah, ini. Jadi kalau anak-anak itu membuka Google, yaitu mesin pencari Google, dan kemudian mengetik burung camar terbang dan juga pesawat terbang capung, maka informasi dengan gambar yang burung camar ini akan diberikan pilihan-pilihan yang banyak. Nah, silakan nanti anak-anak mencoba untuk itu, yaitu googling ya. Dan lanjut gerak tumbuhan. Nah, kita lihat gerak tumbuhan. Untuk gerak tumbuhan bunga Mimosa pudica, nama Latin daripada bunga ini yang bisa anak-anak temui di kehidupan sehari-hari, di jalan-jalan, di jalan. Ini namanya Mimosa pudica. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi adalah contoh bagaimana anak-anak itu belajar sampai ini terus dipelajari ya. Nanti kalau itu sudah baru mempelajari berikutnya, tapi sebelum ke berikutnya maka baiknya menyelesaikan post test seperti tadi di penilaian harian tadi, diklik lagi, dikerjakan. Nah, kalau anak-anak ingin melihat video terkait dengan gerak tumbuhan, ini ada contohnya, bisa diklik oleh anak-anak. Itu silahkan diklik. Baik, kita akan keluar mengingat meeting pertemuan ini tinggal 1 menit, maka kita akan tutup ya. Dan sebelum kita akhiri, maka si Jamilah ini perlu keluar ya. Katakanlah untuk sementara belajarnya cukup di situ, maka Jamilah keluar dengan log out. Nah, di sini jangan lupa log out. Nah, log out dari Schoology Mapel IPA kelas 8 tadi. Nah, ditunggu dengan log out. Nah, demikianlah anak-anak mengenai prosedur untuk mendaftarkan akun untuk dapat mengakses Schoology pada mapel IPA yang Bapak ampu, dengan tadi mengambil contoh Jamilah. Terima kasih telah mengikuti tutorial pendaftaran dan join pembelajaran daring di situs Schoology SMP Negeri 2 Moga, Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.